Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung suara terbesar dan menjadi incaran ketiga pasangan calon yang berkontestasi di Pilpres 2024. Perebutan suara gencar terjadi di kandang banteng. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan melakukan serangkaian kampanye di Jawa Tengah. Kampanye ini digelar mulai di Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal, hingga Kabupaten dan Kota Semarang. Dalam setiap kesempatan, Zulhas melakukan sosialisasi kampanye dari cara mencoblos, pengenalan caleg, hingga ajakan memilih capres dan cawapres Prabowo Gibran. Selain itu, Zulhas memaparkan prestasi Presiden Joko Widodo dalam menjalankan programnya, baik infrastruktur, bantuan sosial, maupun program unggulan lain. Tahu caranya belum? Sudah diajari? Nanti dapat kertas 5, 1 untuk presiden. Capresnya siapa ya? Mau milih siapa di sini presidennya? Saya dari Jakarta ke sini biasanya 10 jam. Sekarang cuma 4 jam. Kenapa ya? Kok cepet? Karena ada jalan tol yang bagus, yang mulus. Betul nggak? Yang bangun jalan tol siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang juga merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode tetap optimistis dapat unggul di Jawa Tengah. Ganjar juga berharap perebutan suara di Jawa Tengah dapat dilakukan secara fair tanpa adanya kecurangan-kecurangan tertentu. Oh, yakin banget ya, karena kami kemarin bertemu dengan struktural partai, pengusung, kemudian relawan, bahkan kita konsolidasikan lagi. Bahkan partai-partai ini sudah memberikan perintah ya kepada struktur yang ada di bawahnya. Penolakan terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, sempat muncul lewat spanduk bertuliskan Solo bukan Gibran. Ketua DPC PDI Perjuangan mengaku tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga melakukan safari politik di Jawa Tengah dengan berziarah ke sejumlah makam kiai di Rembang. Ia berziarah ke makam Kiai Haji Bisri Mustafa, ulama tersohor di Rembang yang juga kakek Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, dan Yakut Khalil Kuamas, Menteri Agama. Kemudian, Anies menuju Masjid Jami' Lasem untuk berziarah ke makam Adipati Tejo Kusumo, Sayyid Abdurrahman, dan tokoh terkemuka lain di Rembang. Pengaruh, bahkan bisa dibilang sebagai sumbu, salah satu sumbu syiar Islam di Pulau Jawa. Karena dari mereka-mereka inilah kemudian anak turunannya itu menjadi ulama-ulama terkemuka di Jawa sampai dengan sekarang ini. Jadi tadi kami ziarah ke Sayyid Abdurrahman atau Mbah Sambu, kemudian juga ke tempat makam Adipati Tejo Kusumo yang juga penguasa di zamannya yang memberikan ruang bagi syiar Islam secara luar biasa. Tim Liputan CNN Indonesia. Majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dinilai membuat Jawa Tengah menjadi medan pertempuran yang sengit untuk diperebutkan oleh para paslon Pilpres 2024. Selain karena jumlah DPT terbesar ketiga se-Indonesia, Jateng yang selama ini disebut sebagai kandang banteng, kini disebut-sebut dan juga diperkirakan akan tergerus. Benarkah demikian kondisi Jateng hari ini seperti itu? Dan seberapa mungkin kemudian yang disebut sebagai basis loyal ini bisa berubah? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan virtual. Pertama ada Jubir TKN Prabowo Gibran, Hadi Wianto, kemudian Jubir TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, serta Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Malam, Assalamualaikum, Bram. Waalaikumsalam. Harapannya tentu dalam kondisi baik, Bapak-Bapak sekalian. Saya akan ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Ini
beberapa survei di 2 hari terakhir paling tidak nama capres Anda lebih unggul begitu. Bagaimana dengan Jawa Tengah? Apakah kemudian itu linear angka nasional dengan ada di provinsi tersebut? Pak Wihadi. Ya, pertama-tama saya sangat menghargai apa yang sudah menjadi survei, yang hasil-hasil survei saat ini, baik itu dari yang terakhir hari ini CSIS juga, dan juga dari indikator. Dan ini juga saya mengapresiasi semua kader-kader yang ada di Jawa Tengah yang bekerja sampai sekarang ini untuk tetap memperjuangkan Pak Prabowo untuk menjadi presiden dan meningkatkan angka survei di sana. Jadi saya kira dengan kader-kader yang ada di Jawa Tengah, dan saya kira kita ada optimis untuk menaikkan terus daripada suara-suara di sana, karena kami percaya bahwa Jawa Tengah ini dari survei-survei yang ada, hanya Jawa Tengah yang kami masih angkanya mungkin masih di bawah harapan kita. Tetapi untuk yang lain saya kira sudah cukup baik untuk semuanya. Tapi kita akan tetap bekerja keras di Jawa Tengah. Oke, sebelum kita lanjutkan, kami sudah merangkumkan apa yang kemudian dirilis oleh CSIS hari ini, kita akan tampilkan bersama. Ini adalah survei nasional yang kemudian dirilis oleh CSIS pada hari ini untuk melihat elektabilitas dari ketiga paslon. Bisa ditampilkan teman-teman? Oke, kita lihat pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan ada di angka 26,1%, kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran 43,7%, dan Ganjar Mahfud di angka 19,4%. Tapi ini hanya nasional, ternyata CSIS juga mengeluarkan data berdasarkan wilayah. Kami sudah rangkumkan pula untuk wilayah Jateng DIY. Ini kemudian paling tidak Anies Mohaimin 13,0, kemudian Prabowo Gibran 36,5, dan Ganjar Mahfud 43,5. Saya akan kembali ke Pak Wihadi. Ternyata kalau di breakdown begitu Pak, ini Ganjar Mahfud masih lebih tinggi begitu dari capres Anda, Pak Wihadi? Ya, memang kita mengakui bahwa Jawa Tengah itu memang provinsi yang memang di survei CSIS memang masih satu-satunya yang masih kita kalah dengan pasangan Ganjar Mahfud. Namun kita melihat bahwa sebenarnya ada peningkatan kalau kita lihat 36 itu, karena itu Pak Prabowo itu mempunyai modal pada 2019 itu hanya 22%. Dan saya kira ini penambahan ini tentunya akibat daripada adanya Mas Gibran yang sebagai cawapres Pak Prabowo, dan juga ada relawan-relawan Pak Jokowi yang mungkin sudah beralih menjadi pemilih Pak Prabowo nantinya yang akan memilih Pak Prabowo. Jadi saya kira peningkatan itu adalah peningkatan yang bisa terjadi karena adanya efek daripada Mas Gibran sebagai cawapres. Tapi namun, masih yakin untuk bisa menyalip angka itu paling tidak Pak Wihadi? Paling tidak jaraknya kalau saya ukur mungkin sekitar 7 sekian persen begitu? Saya kira kami yakin, karena dengan 36% itu kita melihat CSIS 36%, tetapi kalau kita melihat dari yang survei-survei lain justru sudah 40 lebih persen. Jadi saya kira ini ada plus minus yang kita lihat bahwa ada mungkin margin error, tapi kami percaya bahwa kami akan meningkatkan angka di Jawa Tengah. Karena kami yakin bahwa seluruh daripada kader dan seluruh partai koalisi juga akan bekerja all out di Jawa Tengah. Saya kira menjadi tujuan kita bahwa kita memang harus memenangkan Jawa Tengah juga. Baik. Oke, saya ke Bang Ciko kalau begitu. Bang Ciko, bagaimana kemudian mengkhawatirkankah paling tidak 2 survei dari CSIS hari ini dan kemudian indikator kemarin yang menempatkan Pak Prabowo paling tidak ya untuk nasional itu lebih unggul begitu angkanya? Setelah mengamati berbulan-bulan ini survei terakhir-akhir, apalagi di 2 bulan terakhir, akhirnya kami merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena satu, kata kunci daripada hasil survei adalah margin. Nah, kita bisa melihat dari survei CSIS, kita bandingkan dengan survei indikator, ya kan, rentang suaranya, presentasinya, walaupun memang peringkatnya tidak jauh berbeda gitu ya, tetapi rentang suaranya itu sangat jauh, bahkan ada yang di atas 10% gitu.
Nah, menurut kami kan semua survei itu punya margin of error tidak lebih dari 3% sekian. Nah, jadi agak sulit kita mengatakan bahwa survei-survei ini bisa 100% menjadi tolak ukur. Oke. Gitu. Nah, Bang ini Ciko, aja. Itu basic rumusnya begitu. oke, Karena kita artinya lihat hitung-hitungan tapi kalau kita internal bicara Jawa Tengah, TPN hari ini berbedakah dengan PDI, survei kebanyakan hari ini, Bang Ciko? berbeda, betul, tapi ya kita bukan masalah bedanya aja, kita harus lihat dari yang saya sampaikan tadi, masyarakat juga harus tahu bahwa setiap survei itu punya margin of error, dan margin of error itu tidak pernah lebih dari 3 atau 4% udah paling top lah saya rasa. Nah, sedangkan perbedaan rentang suara dari survei ke survei yang dilakukan hanya berbeda hari aja, itu bisa rentang suara perbedaannya itu 10%. Jadi itu patut dipertanyakan. Kami juga tidak ingin prasangka buruk pada hasil barang badan survei tersebut, dan mungkin ada keteledoran dalam mengambil sampel atau lain-lain. Nah, itu kita lihat lah. Tetapi pada prinsipnya kalau bicara Jawa Tengah, tentu kami masih punya percaya diri yang tinggi. Satu, modal suara kami itu 60 sekian persen. Ya kan, target kami justru di 70%. Memang pada hari ini di survei internal kami belum mencapai apa yang kami inginkan, tapi di atas 50% masih suara PDI Perjuangan maupun Pak Ganjar. Nah, modalnya dari mana aja selain dari modal suara PDI Perjuangan di pileg yang lalu, juga modal suara dari hasil kerja Pak Ganjar selama 2 periode sebagai gubernur yang dianggap sukses di Jawa Tengah. Jadi, Bang Ciko, agak aneh kalau memang suara kami begitu rendah. Oke, baik. Dan selain survei CSIS, kami juga sudah merangkumkan survei dari indikator, kita akan tampilkan bersama terlebih dahulu. Untuk secara nasional, dari ketiga pasangan Capres-Cawapres, ini pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar 21%, kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 46,7%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 24,5%. Ini secara nasional. Kita akan lihat juga data untuk spesifik Jateng DIY. Dari survei indikator, Anies Mohaimin ada di angka 12,3, Prabowo Gibran ada di angka 36,6, sedangkan Ganjar Mahfud masih tertinggi, ini 44,9. Jadi artinya Bang Ciko, kalau kemudian kita lihat dari CSIS, indikator capres Anda untuk Jawa Tengah ini ada di angka 43-44 begitu Bang Ciko. Ini jauh tidak dengan angka internal yang kemudian Anda sampaikan tadi Bang Ciko? Cukup jauh lah, kita masih berada di atas 50%, low high 50s sebelum 60. Tapi intinya masih banyak ruang-ruang yang belum kita capai dalam kampanye ini, dan kita positif dan yakin bahwa kita akan mencapai 70%. Tapi artinya masih cukup yakin begitu ya, meski Mas Gibran informasinya memimpin langsung pemenangan untuk Jawa Tengah begitu Bang Ciko? Kalau cuma Mas Gibran aja kami yakin, kalau Pak Jokowi ikut campur ya kita lihat. Tapi kan Pak Jokowi udah janji netral ya. Jadi, dan sebagai presiden saya rasa dia akan meninggalkan legacy yang baik bahwa dia akan netral. Baik. Saya ke Mas Nyarwi kalau begitu. Saya minta pandangan dan analisanya begitu Mas Nyarwi. Anda sebagai salah satu akademisi di UGM yang mungkin bisa memahami bagaimana kultur juga di sana. Seberapa mungkin kemudian Jateng yang di stigma disebut selama ini sebagai kandang banteng ini mungkin berubah begitu Mas Nyarwi? Ya, pertama begini. Label kandang banteng itu kan Jateng DIY kan karena sering dominan ya PDIP gitu, dan banyak kader-kader yang juga menonjol kira-kira gitu, termasuk dulu Pak Jokowi kan gitu. Dan beberapa kali kan kalau di pemilu itu suaranya besar ya, dominan juga. Nah, tetapi begini Bram, saya kira Jateng ya sama DIY itu dinamikanya luar biasa. Kalau kita lihat dari data tren survei ya, sebelum Mas Gibran dicalonkan, memang luar biasa itu Mas Ganjar ya, 60-an lebih bahkan 70 gitu. Tapi memang setelah itu terjadi penurunan gitu ya, Nah ini saya berbicara dengan data survei nasional, misalnya contoh yang ditampilkan di layar, indikator politik kayak tadi juga, misalnya dengan CSIS gitu ya, itu kan di mana disebutkan kalau khusus untuk Jawa Tengah gitu ya. Kalau nasional tadi kan angkanya hanya sekitar 20 sekian ya, 4 atau berapa. Tapi kalau tadi khusus Jateng DIY gitu,
itu disebutkan kan kecil ya, istilahnya jumlahnya lebih sedikit. Tapi begini, itu kan kalau dari proporsi sampel ya, untuk cross Jateng DIY itu 15,4% dari baseline, dari total sampel 1.300 atau 1.200 gitu ya. Oke. Makanya tadi ketemu angka seperti itu gitu, Prabowo Ganjar Mahfud 40-an sekian, 44 atau sekian. Kemudian Prabowo Gibran 36 atau berapa tadi, 35, 36, sekian tadi ya. Tapi saya sendiri punya alternatif beberapa data survei ya, Bram ya. Untuk beberapa di dapil Jateng ya, ada yang level kabupaten, ada yang level dapil gitu, itu variatif Bram, gitu ya. Tapi memang boleh dikonfirmasi bahwa Ganjar Mahfud rata-rata di angka 40-an, bahkan ada yang 50%. Oke. Itu level kabupaten, Mas Nyarwi, ada datanya. Oke, maaf saya potong Mas terus Nyarwi. juga untuk Prabowo Gibran itu juga ada di angka 20-an ada, 25 ada. Tapi undecided voter ini yang dari 15 sampai ada yang 30. Oke, kalau Anda mengatakan per dapil datanya berbeda, Mas Nyarwi, tapi bagaimana dengan keseluruhan Jawa Tengah? Apakah tadi seperti kemudian apa yang Anda sampaikan di awal ketika nama Gibran muncul, maka elektabilitas nama Ganjar ini menjadi turun begitu? Apakah itu yang tergambar pada Jateng hari ini? Ya, saya tidak punya khusus untuk karena kalau itu kan menarik sampelnya berarti Jateng DIY toh. Nah, kalau harus ngomong khusus Jawa Tengah. Tapi trennya memang ada penurunan. Saya katakan penurunan itu ada. Tetapi pertanyaannya itu kan dinamika politik gitu. Sejauh mana timnya Bung Ciko itu mampu bekerja dan sejauh mana timnya Pak Wiyadi juga bekerja juga nyari suara kan gitu. Karena apa? Ada swing voter tadi saya katakan di level kabupaten, level dapil itu antara 15 sampai 35-an loh itu, Bram, yang belum menentukan untuk khusus pilpres ya, khusus pilpres yang kita omongkan bukan pileg ya. Nah itu yang saya kira, tetapi kalau label kandang banteng, balik lagi topik tadi ya, untuk partai, nah itu dinamikanya macam-macam, level-level kabupaten maupun dapil. Ada yang 45, ada Bram, gitu. Bahkan ada juga, tapi ada juga sekitar 25% PDIP, itu ada. Ya di level kedua itu ada partainya Pak Wiyadi, ada di Golkar juga ada itu. Jadi beda-beda itu. Nah ini kita belum ngomongkan variabel caleg-caleg loh ya. Baik. Itu lain lagi nanti kerjanya gitu. Oke, Mas Nyarwi. Jadi dinamika itu terus-menerus terjadi. Oke, Mas Nyarwi, sebelum jauh ke soal sana, saya akan nanti menanyakan soal itu tentunya. Tapi apa yang kemudian paling tidak membuat angka yang cukup tinggi di awal ketika Gibran masuk dan namanya muncul sebagai cawapres begitu itu cukup menekan angka Ganjar Pranowo, Mas Nyarwi? Ya, saya kira begini, bagaimanapun namanya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran itu kan punya dalam magnetik ya. Dulu itu kan diasumsikan karena satu garis atau satu kolam dengan Mas Ganjar. Nah, ketika muncul sendiri tentu saja ada pemilih atau penggemar ya, atau orang-orang yang fanatik ke Pak Jokowi atau suka Pak Jokowi, puas kinerja Pak Jokowi. Nah itu kemudian lihat Mas Gibran kan gitu. Nah ini yang saya kira memang mau tidak mau Jawa Tengah juga tentu terjadi pembelahan-pembelahan gitu ya. Nah ini kan tergantung bagaimana menarasikan ya di masing-masing tim kampanye dan juga jaringan-jaringan yang bekerja kan. Baik di timnya Mas Iko maupun di timnya Pak Wiyadi. Apa posisinya masing-masing terkait dengan pemerintahan Pak Jokowi. Ya alurnya, kinerjanya dan lain-lain gitu. Apa yang diperjuangkan, apa yang identitas apa yang kemudian sama ya kira-kira dengan Pak Jokowi di sana gitu ya. Karena itu saya kira masih ngaruh sekali. Kalau tingkat kepuasan saya punya beberapa data masih sangat tinggi di Bram ya. Ke beberapa banyak bidang gitu. Tetapi ini tadi yang saya lihat gitu ya. Persaingan untuk meyakinkan pemilih gitu itu memang luar biasa karena tadi swing voter, undecided voter itu masih tinggi, masih tinggi dan itu yang saya lihat akan terus terjadi nanti menjelang pemilihan Februari mendatang. Baik, Mas Nyarwi, saya akan ke Bang Ciko kalau begitu. Jadi seberapa kemudian masih optimis dengan kemudian hari ini narasinya ya masih melanjutkan Pak Jokowi memperbaiki apa yang belum tepat begitu kalau narasi dari paslon Anda begitu, Bang Ciko? Saya tertarik mengomentari apa yang disampaikan Mas Nyarwi tadi. Jadi yang dilihat oleh masyarakat tentu apa kesamaan-kesamaan kami atau Pak Ganjar dengan Pak Jokowi tadi yang akan dikedepankan kalau memang Pak Jokowi memang masih punya fan base yang kuat di Jawa Tengah gitu ya. Nah tapi ya, itu yang justru kita mencoba juga sekarang salah satu strategi kita adalah menyampaikan kepada masyarakat
gaya kepemimpinan yang paling menyerupai dari Pak Jokowi tentunya gaya kepemimpinan Pak Ganjar. Oke. Gayanya juga, gaya belusukannya, gayanya bagaimana begitu dekatnya dengan rakyat di akar rumput, ya kan, begitu bagaimana rekam jejak maupun pengalaman hidup mereka yang sama-sama terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan cenderung berjuang untuk menafkahi diri maupun keluarga, untuk menafkahi membiayai sekolahnya sendiri dan lain-lain. Nah, ini juga yang membuat mereka begitu dekat dengan rakyat dan tahu bagaimana caranya untuk mengangkat rakyat dari kesulitan-kesulitan. Tapi kalau hanya kesamaan karakteristik, Bang Ciko, tercermin dari kebijakan-kebijakan mereka. Oke, apakah kemudian kesamaan karakteristik itu tidak lebih dekat dengan anaknya yang maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo begitu, Bang Ciko? Bukankah itu menjadi kekhawatiran paling tidak? Enggak pernah menjadi kekhawatiran kami. Kami fokus untuk fokus dalam Pilpres ini adalah berjuang. Nomor satu yang kami lawan dalam kontestasi ini, lawan tanda kutip dalam kontestasi politik ini adalah Pak Prabowo. Bahkan Gibran sendiri tidak terlalu masuk ke dalam hitungan karena tentunya selalu dalam pemilu dimanapun first ticket lah yang menjadi yang utama diperebutkan gitu, yang diperjuangkan. Masyarakat akan memilih nomor satu presidennya dan kami lihat secara head to head dengan Pak Prabowo. Nah, kembali lagi kita bandingkan dengan gaya-gaya kepemimpinan, tentunya gaya kepemimpinan Pak Ganjar lebih dekat dengan Pak Jokowi dan tentu masyarakat bisa menilai. Dua pemilu sebelumnya kan Pak Prabowo kan sangat bertentangan dengan Pak Jokowi. Dengan visi-misi yang jauh. Oke. Saya ke Pak Wihadi kalau begitu, Bang Ciko. Pak Jokowi selama ini ya itu yang dijalankan oleh Pak Jokowi, didukung oleh pemerintahannya, oleh koalisi kami. Baik, Pak Wihadi, seperti apa? Karakteristiknya benarkah lebih dekat atau jangan-jangan lebih dekat dengan Mas Gibran, cawapres Anda begitu? Saya jadi bingung kalau disampaikan begitu. Dulu nyerang-nyerang Pak Jokowi, sekarang nyamakan lagi gitu. Saya jadi bingung. Jadi beginilah. Masalahnya kan komitmen melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo dari sejak awal mencalonkan diri itu mempunyai komitmen akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan menyempurnakan. Dan kemudian ditambah lagi setelah dengan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, maka itu justru lebih mempertegas lagi bahwa apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah melanjutkan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan menyempurnakannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi ini dari awal sudah ada satu komitmen itu. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan permasalahan karakteristik dan segala macam, saya kira karakteristik ya kalau secara biologis anaknya mempunyai karakter yang menyerupai. Kalau kita lihat pada saat debat Capres, gaya caranya Mas Gibran aja itu sudah orang melihat ini Pak Jokowi Junior ini gitu kan. Gitu, Oke. Kami dapat poinnya. Oke. Kita tahan dulu karena kami akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan saja. Termasuk saya nanti akan memperdalam soal segmentasi wilayah dan juga dapil yang seperti dikatakan Mas Nyarwi tadi. Dan untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya masih dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Wihadi, kemudian Mas Nyarwi dan juga Bang Ciko. Saya akan ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kami sudah merangkumkan data paling tidak berdasarkan Pilkada 2018 begitu. Kawasan Brebes, Tegal, Purbalingga, Kebumen ini dimenangkan oleh Sudirman Said dan Ida Fauzia. Dan dari data pemilu 2019, Cilacap dan Batang ini kemudian dimenangkan oleh Golkar, Banjarnegara ini Demokrat, PKB ada di Pekalongan Kota Kabupaten dan juga Wonosobo. Nah, kita bicara soal segmentasi pemilih pada daerah-daerah atau dapil-dapil ini begitu Mas Nyarwi. Jadi artinya maksud saya, apakah kemudian dengan perolehan pada partai dan juga legislatif ini akan linier nanti pada pemilih di calon presiden dan calon wakil presiden Mas Nyarwi? Ya, dari pengalaman pemilu ke pemilu ya Bram ya, dan juga melihat tren data itu dua hal yang sedikit berbeda Bram. Jadi misalnya gini, biasanya partai itu punya baseline masing-masing ya di setiap kabupaten, kota atau dapilnya, itu ada itu rata-rata.
Terus yang kedua untuk pilkada itu terkait dengan tokoh-tokoh ya, kayak tadi disebut Pak Sudirman dan lain-lain. Pilkada Jateng aja Pak Sudirman suaranya kan cukup besar ya, 40-an sekian itu. Tetapi begini, itu kalau mau dicek ya, perolehan suara gitu, itu 2019 Pak Prabowo di kabupaten masing-masing kabupaten kota itu bisa dicek itu dengan Pak Jokowi. Itu di data KPU ada. Nah kalau saya salah satu rujukannya kalau mau itu ya itu data KPU itu. Dan biasanya gitu pengaruh tokoh itu bisa melampaui partai. Nah di sini yang saya kira peluang-peluang itu celah-celah itu yang seringkali menjadikan mesin partai itu kurang maksimal karena apa? Karena preferensi orang ke partai itu seringkali berbeda dengan ke tokoh gitu ya. Oke. Nah makanya kalau misalnya partainya Bung Ciko ini ya, kalau ditanya ya tingkat preferensi ke partai tinggi, tetapi pertanyaan di tokoh-tokoh bagaimana? Karena ini kan pilkada, ini kan pemilu bareng ya, ada pileg, ada pilpres gitu ya. Dan dalam marketing politik itu bayangkan tingkat kesulitannya ya, memasarkan partainya, memasarkan caleg-calegnya, kemudian juga bekerja untuk capres cawapresnya. Nah ini seringkali juga ada misalnya pemilih ya yang suka pada cawapres cawapres ini, tapi nggak nyambung gitu ya dengan pilihan pada partai yang mengusungnya, itu sering terjadi gitu. Jadi ini saya kira tergantung pada preferensi di masing-masing ya. Kalau mau dicek ya itu harus dibedah itu satu-satu ya. Tiap-tiap itu baru bisa kejawab. Gitu. Mas Nyarwi, tapi mana yang lebih dominan kemudian preferensi kepada partai atau kemudian simbol-simbol tadi atau kemudian pada ketokohannya? Mana yang lebih mungkin terjadi pada kondisi Jawa Tengah hari ini? Ya, Jawa Tengah itu di antara beberapa data saya lihat partai ID sangat tinggi ya, dan itu didapatkan salah satunya PDIP. Belakangan menguat juga partai yang lain seperti partainya Pak Wiyadi juga ya, selain ada yang lain ya. Nah di sini yang saya lihat ya, idealnya ya partai-partai bisa memanfaatkan jaringan struktur partai ya untuk pilpres. Tetapi faktanya kan seringkali gitu ya, masyarakat itu punya preferensi sendiri gitu. Nah di sana kadangkala endorser, tokoh atau figur yang bisa menjadi endorser gitu untuk vote getter kalau bahasa lamanya, bahasa klasiknya, itu juga penentu Bram gitu. Dan di sana ada top list ya. Vote getter itu selalu kita tanya siapa, kalau bahasa anak sekarang influencer lah ya. Influencer siapa yang berpengaruh itu kita tanya gitu. Dan di situ itu juga ada pola-pola misalnya bahwa yang sosok ini itu cenderung misalnya bisa kuat mengendos misalnya Prabowo Gibran, yang ini mengendos Ganjar Mahfud, yang ini Anies Muhaimin, itu ada pola-pola seperti itu. Jadi termasuk Pak Endorsement pada partai yang berkuat basis lain partai khususnya untuk caleg-calegnya. Jadi ini yang saya kira butuh butuh kemampuan ya di dalam ini kemampuan marketing politik ya, dalam mengekstrak data kemudian memaksimalkan pola kerja di dalam kampanye yang sifatnya micro targeting tadi, karena nantinya ini kan data ini kan data makro ya, data survei nasional itu sangat makro sekali gitu. Nah di situ butuh kemudian kemampuan tim-tim untuk menerjemahkan khususnya di baseline wilayah-wilayah yang memungkinkan dia melakukan penetrasi gitu. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin ada peluang juga Bram, misalnya Pak Prabowo Banyumas itu kan beliau punya akar juga ke sana gitu ya. Istrinya Mas Ganjar juga ke Purbalingga, itu juga bertetangga jadinya toh. Jadi juga kadang-kala hal yang sifatnya historis kultural itu juga nyambung gitu loh. Nah itu juga menjadi wilayah yang saya kira menjadi battleground juga kalau wilayah mikro Jawa Tengah ya. Belum lagi wilayah Surakarta. Jadi beberapa hal yang itu juga bisa dibaca nantinya. Instrumennya banyak begitu ya Mas Nyarwi. Saya kan ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Jadi artinya Pak Wihadi ini paling tidak untuk partai Anda, untuk paslon Anda ini menjadi celah potensi atau kemudian tantangan begitu, artinya ada yang melihat partainya, ada yang melihat tokohnya begitu Pak Wihadi? Ya saya kira begini, kalau kita melihat perolehan yang disampaikan oleh oleh Pak Mas Nyarwi tadi mengenai masalah perolehan Pak Prabowo itu sekitar 22% Jawa Tengah 2019. Kalau kita melihat sekarang ini memang ketokohan ini adalah salah satunya kalau kita melihat Mas Gibran dan Pak Jokowi tentunya itu di Solo Raya tentunya itu akan menambah ceruk suara untuk koalisi Prabowo Gibran. Dan kalau kita melihat di Pekalongan, di Brebes dan Pekalongan Brebes itu, di situ mungkin di situ dengan Habib Lutfi itu juga salah satu tokoh yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan juga di daerah mungkin kalau kita melihat Banyumas karena Pak Prabowo
itu adalah Pak Jumas. Tapi di sini ini adalah memang satu ketokohan dan salah satu juga relawan-relawan. Relawan-relawan ini banyak sekali. Jadi kalau kita melihat sekarang ini salah satu relawan yang dikoordinir oleh Mas Budiman Sujatmiko itu juga Jawa Tengah. Jadi saya kira ini juga sesuatu hal yang potensi suara juga. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang elemen-elemen ini yang kita akan bergerak untuk kesemuanya di Jawa Tengah. Jadi saya kira Jawa Tengah ini kalau kita melihat apa yang menjadi kandang banteng ini kan Solo Raya, Boyolali, itu udah pasti. Itu kalau itu mungkin Mas Nyarwi tahu, kayak Boyolali itu mungkin 90% itu semuanya merah waktu itu. Oke, Pak Wiyadi. Saya kira kader-kader kita akan bergerak semuanya, dan kita melihat inilah kader dan juga ketokohan dan partai koalisi juga akan bergerak ke semuanya. Berarti artinya optimisme dengan kuncian-kuncian influencer tadi, kalau saya pinjam bahasanya Mas Nyarwi gitu, masih bisa dilakukan begitu ya. Saya terakhir ke Bang Ciko. Bang Ciko, jadi artinya bagaimana kemudian antisipasi ketika tadi dibuka, di breakdown pada daerah-daerah, ternyata bisa ada celah-celahnya di sana begitu Bang Ciko? Bang Ciko, mohon maaf sepertinya masih di mute Bang Ciko audionya. Boleh dibuka terlebih dahulu. Baik. Bisa dengar? Ya, silakan Bang Ciko, sudah terdengar. Oke. Jadi strategi kami bukan strategi antisipatif ya, kami punya strategi yang sejak awal tidak berubah tentang Jawa Tengah. Satu, mempertahankan suara yang sedemikian tinggi daripada perolehan suara PDI Perjuangan maupun basis suara Pilpres yang lalu, walaupun memang capresnya waktu itu adalah Pak Jokowi. Tapi kami tetap optimis dengan segala macam kekuatan-kekuatan basic yang kita punya, basis-basis yang kita punya di sana. Dan ketika kita bicara soal hasil survei yang saya sampaikan tadi, bahwa ini masih bisa, kalaupun itu semua kita anggap aja itu benar lah ya, tetapi masih ada ruang-ruang dan masih ada dinamika-dinamika yang bisa kita ambil dari sana. Ya, begitu juga ada undecided voters, swing voters dan lain-lain. Dan ini akan menjadi pertarungan yang seru. Kami meyakini memang tentunya Gibran tidak mungkin tidak memberikan efek daripada perolehan suara dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah, ya harus kita akui itu. Tapi kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, Pak Prabowo ini kan secara keseluruhan seluruh Indonesia ini kan seharusnya mempunyai basis suara yang sudah pasti dari hasil Pilpres yang lalu sekitar 45%. Dan kalau memang diklaim bahwa Pak Jokowi 100% atau mayoritas suara pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo, seharusnya survei-survei itu menunjukkan dia udah di 80% atau 90% lah kira-kira. Tapi kan ini bukan yang terjadi. Artinya kalau kita lihat dari situ, sebenarnya semuanya masih sangat mungkin, ya kan? Seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya sangat mungkin lah untuk mencapai kemenangan di satu putaran juga bisa aja terjadi. Nah, ini waktu masih panjang dan kita juga harus sadari bahwa setiap hasil survei itu adalah hasil survei di hari diambilnya survei. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi hari itu, ya kan? Tapi hari esoknya juga pasti saja ketika dilakukan survei yang sama, di tempat yang sama, sampel-sampel suara yang sama, kita bisa juga berubah. Nah, ini yang kita, makanya hasil survei itu hanya menjadi salah satu tolok ukur, tidak menjadi yang utama, tetap kerja-kerja di bawah dengan canvassing door to door maupun kegiatan-kegiatan capres-cawapres yang memfokuskan diri di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain di semua wilayah itu juga menjadi kunci. Baik. Seperti yang Anda katakan, pertarungannya akan seru begitu ya, apalagi ini semakin dekat hari H, 14 Februari, 1,5 bulan lagi kurang lebih. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Bapak-Bapak sekalian. Ada Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran, kemudian Bang Ciko Hakim, Jubir TPN Ganjar Mahfud, serta Mas Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Ya, malam. Terima kasih.